Perkenalkan, saya Nisa Maulidia dengan NIM 202020 3884 202026. Saya berasal dari Fakultas Tarbiyah dan Program Studi Tadris Matematika B di Institut Agama Islam Negeri Parepare Angkatan 2020. Materi yang pertama kita jelaskan tentang akhlak terhadap lingkungan alam. Poin pertama yaitu kerusakan alam akibat ulah manusia. Seperti arti dari surah Ar-Rum ayat 11 menjelaskan tentang telah tampak kerusakan di alam dan di laut, disebabkan karena ulah tangan manusia, sehingga Allah menciptakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan dosa mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ayat tersebut menjelaskan tentang laut sebagai tempat terjadinya kerusakan. Ini dapat berarti bahwa darat adalah kerusakan pula. Jadi intinya, darat dan laut merupakan. Yang kedua, akhlak muslim terhadap lingkungan. Misi agama Islam adalah mengembangkan rahmat, bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada alam dan lingkungan hidup sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi. Nah, untuk materi yang kedua, di sini kita akan membahas tentang akhlak terhadap lingkungan hidup. Poin pertama, pengertian akhlak terhadap lingkungan hidup. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab yang berarti watak dan karakter. Yang dimaksud dengan akhlak terhadap lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik itu binatang, tumbuhan, maupun benda-benda yang tak bernyawa. Poin kedua, tinjauan akhlak terhadap lingkungan. Yang pertama, akhlak terhadap lingkungan ditinjau dari segi agama. Akhlak yang baik terhadap lingkungan adalah ditunjukkan kepada penciptaan sesuatu yang baik serta pemeliharaan yang baik untuk tetap membawa kesegaran dalam lingkungan masyarakat. Yang kedua, akhlak terhadap lingkungan ditinjau dari segi budaya. Sebagai seorang manusia yang kuadratnya adalah makhluk sosial, di sini kita dapat mempunyai pengetahuan dasar dalam bersosialisasi di dalam lingkungan sekitar kita. Dasar pengetahuan tersebut adalah memperkenalkan budaya yang bertujuan untuk kita bisa berkehidupan atau berdampingan dengan masyarakat-masyarakat yang baik. Faktor inilah yang menurut kita menjadi awal mudanya adanya budaya. Mereka menjalin kesatuan dalam kehidupannya. Budaya tersebut sendiri ini pastilah sudah menjadi suatu kesepakatan dalam penciptanya berdasarkan nilai, norma, dan moral positif yang. Poin ketiga, macam akhlak terhadap lingkungan. Untuk yang pertama, memelihara dan melindungi hewan. Kita dapat memberikan makanan, menolongnya, dan sebagainya. Untuk kedua, penanaman pohon dan penghijauan. Salah satu konsep pelestarian lingkungan alam adalah perhatikan akan penghijauan dengan cara bertanam dan menyiram tanaman tersebut. Nabi Muhammad SAW menggolongkan orang-orang yang menanam pohon. Untuk yang ketiga yaitu udara. Salah satu kebutuhan pokok manusia adalah udara. Dalam hal ini, udara yang mengandung oksigen yang sangat digunakan untuk pernafasan manusia. Tanpa oksigen itulah manusia tidak dapat bertahan hidup. Yang keempat adalah air.
Sumber kekayaan yang lain yang sangat penting untuk seluruh masyarakat yang ada, sangat penting untuk dijaganya air. Itu juga salah satu sumber kehidupan bagi manusia. Bukan hanya manusia, tetapi sangat berpengaruh untuk tumbuh-tumbuhan serta hewan. Pada hakikatnya, air adalah kekayaan yang sangat mahal dan sangat berharga. Akan tetapi, karena Allah menyediakannya di laut, di sungai, serta aliran hujan yang turun dari bumi secara gratis, tanpa sadar manusia seringkali tidak bersyukur dan menghargai air sebagaimana mestinya. Namun, ada salah satu hal yang harus kita renungi, bahwa air bukan salah satu komoditas yang bisa bertumbuh dan berkembang. Ia sangat-sangat tidak sama. Misalnya, jika kita bandingkan dengan kekayaan